Pernah dengar kisah orang hilang di hutan, tapi pulangnya malah makin aneh. Namanya Bagas. Dulu, dia cuma tukang ojek online biasa. Tapi sejak dia dinyatakan hilang selama 7 hari di hutan angker, hidupnya nggak pernah sama lagi. Waktu ditemukan, dia nggak bisa ngomong bukan karena trauma, tapi karena mulutnya cuma bisa ngeluarin bahasa yang bahkan dosen sejarah pun geling-geling kepala. Nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Tapi satu hal pasti, Bagas bukan lagi orang yang sama. Dan misteri itu baru saja dimulai. Klik subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Karena di episode pertama nanti, kita akan masuk ke hari terakhir Bagas sebelum dia menghilang. Dan percayalah, kamu akan mulai curiga apakah dia memang hilang atau sengaja dipanggil oleh sesuatu. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Bagas baru saja selesai antar penumpang ke desa kecil di pinggir kota, dekat kawasan hutan yang katanya keramat. Warga setempat nyebutnya hutan Girikusumo. Hutan yang selalu terlihat berkabut, bahkan di siang hari. Bagas sebenarnya nggak percaya hal mistis. Buat dia, kerja ya kerja. Tapi waktu lagi duduk nunggu orderan di warung kopi pinggir jalan, seorang bapak tua tiba-tiba duduk di sampingnya. Diam, pandangan matanya kosong. "Mas, jangan pernah lewat jalur tengah hutan itu kalau udah sore," katanya pelan. Bagas senyum kecil. "Iya pak, saya juga nggak niat ke situ." Tapi bapak itu malah tatap matanya dalam. "Kadang bukan kamu yang niat ke sana, tapi mereka yang manggil." Bagas ngerasa merinding, tapi cuma bisa ketawa kaku, nelan ludah, lalu pamit pergi. Menjelang sore, aplikasi ojek di ponselnya bunyi lagi. Orderan masuk, titik jemputnya dekat pos batas hutan Girikusumo. Bagas sempat ragu, tapi uang lagi sepi. Dia akhirnya jalan. Sesampainya di sana, nggak ada siapa-siapa. Titik penjemputan menunjukkan tepat di jalur awal hutan. Sunyi, angin kencang berdesir, daun-daun seperti berbisik. Bagas turun dari motor, cek ponsel, masih aktif, tapi sinyal mulai ngedrop. Tiba-tiba terdengar suara, seperti wanita memanggil dari dalam hutan. "Mas, tolong." Lemah, samar, tapi jelas. Bagas spontan menoleh, dan tanpa sadar, langkah kakinya mulai masuk ke dalam hutan itu. 1, 2, 3 langkah. Lalu, layar ponselnya mati, dan suara terakhir yang terdengar adalah derak ranting patah di kejauhan. Sejak saat itu, Bagas tidak pernah terlihat lagi. Tapi tunggu, dulu itu baru awal dari semuanya. Sudah 3 hari sejak Bagas dinyatakan hilang. Ibunya mulai panik. Polisi dan warga setempat mulai menyisir kawasan hutan Girikusumo. Tapi hasilnya nihil. Motor Bagas ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan. Helm masih di stangnya, tapi Bagas nggak ada. Beberapa warga yang ikut mencari bilang mereka mendengar suara aneh dari dalam hutan. Suara seperti dentingan logam dan nyanyian yang gak mereka mengerti bahasanya. Tapi anehnya, saat mereka mencoba masuk lebih dalam, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah hutan itu melingkar, menyesatkan siapapun yang masuk tanpa izin. Di sisi lain, Pak Slamet juru kunci tua yang tinggal dekat area hutan datang ke rumah Ibu Bagas. Wajahnya serius, matanya menatap tajam. "Saya nggak bisa ikut cari, Bu, karena kalau Bagas benar dipanggil, yang bisa ngebalikin cuma dirinya sendiri," ucapnya pelan. Ibu Bagas nangis. "Dipanggil? Sama siapa, Pak Slamet?" Pak Slamet menghela napas panjang. "Yang tinggal di dalam sana. Udah lama nggak milih manusia. Tapi kalau sekarang mereka mulai manggil lagi, berarti sesuatu sedang berubah." Hari kelima, kabar tentang Bagas mulai ramai. Grup-grup WhatsApp penuh spekulasi. Ada yang bilang Bagas kena hipnotis. Ada yang bilang dia dibawa penunggu hutan. Bahkan ada yang percaya dia masuk ke dimensi lain. Sementara itu, di suatu tempat yang tidak diketahui, Bagas terbangun dalam kabut. Tubuhnya basah, dingin, dan seluruh sekelilingnya sunyi. Tak ada jalan pulang, tak ada ponsel, hanya suara samar seperti gumaman dari jauh. Satu kalimat terdengar jelas, "Endaranu, Laksa Winaya," bahasa yang belum pernah dia dengar. Tapi, entah kenapa, hatinya terasa paham. Dan untuk pertama kalinya, Bagas merasa dia bukan sedang tersesat, tapi sedang disambut. Kabut di tempat Bagas berada terasa hidup, bukan cuma menutup pandangan, tapi seolah menuntunnya ke arah tertentu. Langkah kakinya berat, tapi tubuhnya berjalan sendiri. Dia tak tahu sedang ada di mana. Tapi, yang lebih aneh, dia juga nggak merasa takut. Di kejauhan,
Samar-samar muncul sebuah gerbang batu berlumut. Di atasnya tertulis ukiran kuno yang aneh. Tapi saat Bagas melihat tulisan itu, otaknya langsung bisa membacanya. Pintu para penjaga, hanya yang terpilih yang bisa masuk Bogasterdium. Dia nggak pernah belajar bahasa aneh ini. Tapi entah kenapa, mulutnya bisa melafalkannya. Tangannya bergerak sendiri. Dia menyentuh simbol di tengah gerbang. Dan saat itu juga, kabut di sekeliling mulai bergulung ke atas. Tiba-tiba, suara dari balik gerbang terdengar Akhirullah Winaning Jagat. Sambut tamu dari dunia luar. Lalu, gerbang terbuka, perlahan. Tapi bukan ke tempat terang, melainkan ke dalam kegelapan berwarna biru tua, seperti langit malam tanpa bintang. Bagas melangkah masuk. Dan di dalam, dia melihat sosok-sosok tinggi, berjubah, dengan wajah tertutup topeng perak. Mereka membentuk lingkaran, diam, tapi tidak memusuhi. Salah satu dari mereka maju, lalu berkata dengan suara dalam dan berat, namun tetap tenang. Kamu adalah yang pertama setelah 300 tahun. Kami sudah menunggumu, Bagas. Bagas terbelalak. Bagaimana mereka tahu namanya dan kenapa ia merasa sudah pernah ke sini sebelumnya? Sebelum sempat bertanya, tubuhnya terasa ringan. Cahaya dari atas turun perlahan. Lalu semuanya jadi putih. Hari ke-8 sejak Bagas hilang. Pagi itu, seorang petani bernama Pak Dirjo sedang berjalan di tepi sungai kecil dekat batas hutan Giri Kusumo. Dia sedang mencari rumput untuk ternaknya. Ketika matanya menangkap sesuatu, seorang pria tergeletak di pinggir batu besar. Tubuhnya kotor, bajunya robek, tapi napasnya masih ada. Dan ya, itu Bagas. Pak Dirjo langsung panik dan memanggil warga. Tak lama, Bagas dibawa ke puskesmas. Ibunya langsung datang sambil menangis. Tapi yang bikin semua orang heran, Bagus hanya diam. Matanya terbuka, tapi kosong. Seolah-olah tubuhnya kembali, tapi jiwanya belum. Dokter bilang, tidak ada luka berat. Hanya dehidrasi dan kelelahan parah. Tapi yang bikin gempar, saat dokter tanya, namamu siapa? Bagas menjawab dengan lirih, Raksawineng, Putra Jagat. Bahasa yang tidak dimengerti. Siapapun di ruangan itu, ibunya gemetar. Nak, kamu kenapa? Tapi Bagas hanya memejamkan mata, tak menjawab. Semakin aneh. Semakin banyak orang datang ke rumah sakit ingin melihat Bagas. Beberapa mengira dia kena guna-guna. Yang lain bilang dia kesurupan. Tapi ada satu orang yang mendekat diam-diam. Pak Slamet, si juru kunci, menatap Bagas dari jauh. Kemudian ia berbisik ke perawat, jangan bawa anak ini keluar desa dulu. Kalau benar dia sudah masuk, Taebel sepenuhnya pulang. Malam itu, Bagas terbangun. Tapi bukan karena mimpi buruk. Melainkan karena dia mendengar seseorang atau sesuatu memanggilnya dari balik dinding rumah sakit. Bahasa yang sama, nada yang sama. Seolah tempat yang ia tinggalkan belum selesai dengannya, sudah 2 hari sejak Bagas ditemukan. Tapi kondisinya masih belum membaik. Ia bisa membuka mata, bisa berjalan perlahan, tapi masih belum berbicara. Dengan bahasa normal yang keluar dari mulutnya, hanya suara lirih dan simbol-simbol aneh yang ia ucapkan, seperti sedang membaca mantra kuno. Suatu malam, ibu Bagas terbangun dan melihat lampu kamar Bagas menyala. Ia pelan-pelan membuka pintu dan langsung terdiam. Bagas sedang menulis di dinding, menggoreskan pola-pola aneh dengan arang. Goresannya melingkar, rumit, dan tidak seperti coretan orang biasa. Tapi yang paling mengejutkan, simbol-simbol itu bercahaya samar seperti menyala dalam gelap. Ibu Bagas menjerit kecil. Bagas menoleh, wajahnya kosong. Namun tiba-tiba tangannya berhenti menulis dan dia berkata pelan, gerbang sudah terbuka. Tapi penjaganya belum terbangun. Ibu Bagas ketakutan. Dia langsung memanggil tetangga. Orang-orang datang, termasuk Pak RT dan Pak Slamet. Begitu melihat simbol di dinding, wajah Pak Slamet langsung pucat. Dia menyentuh salah satu goresan, lalu menarik tangannya cepat-cepat. Ini bukan tulisan manusia biasa, bisiknya. Pak Slamet kemudian menoleh ke warga. Saya nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi tolong, jangan hapus simbol ini. Kalau dihapus, bisa lebih buruk. Malam itu, warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami. Ada yang mengaku melihat bayangan besar lewat di depan rumah. Ada yang mendengar suara nyanyian dari arah hutan, padahal jam 2 pagi. Dan semua itu terjadi sejak Bagas pulang. Pagi itu, Bagas duduk sendiri di depan rumah. Matanya menatap kosong ke arah hutan. Di tangannya,
Ada sehelai daun yang terus dia putar-putar. Ibunya mengawasi dari balik jendela. Hatinya was-was. Bagas memang sudah pulang, tapi hatinya tahu anak itu belum benar-benar kembali. Di sisi lain, Pak Slamet mulai mencari jawaban. Ia membuka kembali buku-buku tua warisan leluhur. Gambar simbol yang ditulis Bagas ternyata cocok dengan catatan kuno tentang bahasa penjaga gerbang. Bahasa ini disebut hanya bisa diucapkan oleh mereka yang pernah menyentuh batas dunia. Pak Slamet menelan ludah. Dulu, ada satu orang yang pernah mengalami hal serupa tahun ke-1927. Namanya Ki Darmawijaya. Setelah menghilang seminggu di tempat yang sama, ia kembali dan mulai bicara dengan bahasa aneh. Beberapa bulan kemudian, desa tempat tinggalnya terbakar tanpa sebab. Pak Slamet mendatangi Ibu Bagas diam-diam. "Bu, saya harus jujur. Kalau Bagas sudah bisa bicara bahasa itu, berarti dia udah dipilih. Dan kalau dia udah dipilih, kita semua harus siap dengan akibatnya." Malam harinya, Bagas tiba-tiba mimisan hebat. Tubuhnya kejang, tapi bukan seperti orang sakit, melainkan seperti sedang berubah. Dia bicara dengan suara berat, seperti suara dua orang sekaligus. Sinar sudah redup, dan penjaga lama telah tiada. "Sekarang waktunya kami bangkit kembali," Ibu Bagas menjerit. Tapi Bagas tiba-tiba bangun, matanya menyala aneh, dan ia berkata, "Jangan takut, Bu, aku nggak sakit. Aku cuma bukan lagi Bagas yang dulu." Dan untuk pertama kalinya, sejak hari itu, tingkah laku Bagas berubah. Dia jadi lebih tenang. Matanya tajam, tapi tidak lagi kosong. Setiap hari, dia duduk di depan rumah sambil memperhatikan langit. Kadang tersenyum sendiri, kadang bergumam dalam bahasa aneh. Yang bikin warga makin bingung adalah kejadian di kebun belakang. Seekor ular sawah sepanjang 2 meter muncul tiba-tiba, merayap masuk ke halaman rumah Bagas. Semua orang panik, tapi Bagas hanya duduk diam. Saat ular itu mendekat, Bagas bicara, "Ngarawina, joget ini." Dan anehnya, ular itu tidak menyerang, malah berhenti tepat di kaki Bagas, lalu melingkar pelan, seperti tunduk, lalu pergi kembali ke semak sime, tanpa mengganggu siapapun. Warga yang lihat kejadian itu langsung gempar. "Astagfirullah, jangan-jangan Bagas pawang makhluk halus. Dia manggil ular pakai bahasa aneh. Bukan manusia biasa tuh." Tapi, bukan cuma ular. Keesokan harinya, ayam-ayam tetangga yang biasanya liar datang ke halaman rumah Bagas dan duduk melingkar, seolah-olah mereka sedang rapat. Burung hantu muncul siang bolong dan hinggap di atap rumah. Pak Slamet gelisah. Dia bilang, "Ini tanda-tanda dia mulai jadi penghubung." Dalam cerita lama, disebutkan bahwa manusia yang dipilih sebagai penjaga gerbang perlahan akan kehilangan sisi manusianya. Dia akan bisa memahami suara alam, melihat yang tak terlihat, dan jika terlalu lama, bisa melupakan siapa dirinya sendiri. Malam itu, Bagas menulis satu kalimat di tanah dengan jarinya. "Aku di antara dua dunia. Kalau aku melangkah satu langkah lagi, aku tak bisa kembali." Pagi itu, Bagas seperti orang yang sedang dicari sesuatu. Ia berjalan pelan ke arah batas hutan. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuat warga mulai resah. Pak RT sempat menegur, tapi Bagas hanya tersenyum dan bilang, "Tenang, aku nggak akan masuk. Aku cuma dengar mereka manggil dari akar." Kotak aneh, tapi benar saja. Bagas duduk di bawah pohon besar yang sudah lama dianggap angker. Pohon itu tinggi, tua, dengan akar menjalar kemana-mana. Beberapa warga bilang dulu pernah ada orang kesurupan di situ. Ada juga yang percaya pohon itu adalah tempat penjaga hutan bermukim. Bagas meletakkan telinganya di batang pohon. Diam, lalu tiba-tiba matanya terbuka lebar. Ia mendengar suara-suara perempuan tua yang berbicara dengan bahasa yang asing tapi terasa akrab. Pelan, berbisik, "Bagas, keturunan terakhir. Darahmu menyimpan kunci. Jangan, waktumu akan datang." Bagas bangkit dengan napas tersengal, tapi wajahnya tenang, seolah dia baru saja membaca pesan dari masa lalu. Sore harinya, dia kembali ke rumah. Ia mulai membuka-buka loce tua, tampukan buku, dan bahkan album lama milik almarhum ayahnya. Dan di balik bingkai foto keluarga, dia menemukan sesuatu. Lembaran, usang, dengan tulisan tangan dalam aksara aneh. Tapi Bagas langsung bisa membacanya. Itu silsilah keluarganya. Tertulis, "Garwa Wening, penjaga keempat."
Darahnya akan bangkit kembali saat gerbang mendekat. Yang terpilih akan tahu namanya. Bagas duduk diam. Tangannya gemetar. Ia berbisik ke dirinya sendiri. Jadi, aku bukan cuma dipilih. Aku memang dilahirkan untuk ini. Malam itu, Bagas duduk di depan rumah sambil memandangi langit. Di tangannya masih tergenggam lembaran silsilah kuno yang ia temukan. Tulisan di sana menyebut nama Garwa Wening, penjaga keempat. Nama yang sama sekali belum pernah ia dengar. Tapi setiap kali ia menyebutnya dalam hati, tubuhnya seperti merespons. Keesokan paginya, Bagas menemui Pak Slamet. Ia menyerahkan kertas itu dan bertanya langsung, "Pak, siapa Garwa Wening?" Pak Slamet menatap kertas itu lama sekali, kemudian duduk dengan pelan dan mulai bercerita. Garwa Wening itu bukan nama orang. Paya Segas, dia adalah penjaga terakhir sebelum gerbang ditutup ratusan tahun lalu. Tugasnya menjaga batas antara dunia manusia dan dunia asal. Dunia tempat segala awal berasal. Konon, garis keturunannya dibubarkan, dihilangkan dari sejarah, supaya tak ada lagi yang bisa membuka gerbang itu. Tapi rupanya, darah itu nggak pernah benar-benar hilang. Dan sekarang, kamu, cucu dari cucu Garwa Wening Bagas Terdium. Seluruh hidupnya yang sederhana, tiba-tiba terasa seperti ilusi. Dia bukan sekadar tukang ojek. Dia adalah penerus dari warisan yang bahkan tak pernah ia tahu. Warisan yang membawa beban dan bahaya. Sore harinya suara-suara kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seolah-olah hutan mulai berbicara langsung padanya. Dan dari arah timur, kabut mulai muncul. Padahal matahari masih terang. Desa mulai dingin. Burung-burung tak berkicau. Langit seperti berubah warna. Dan Bagas tahu, waktunya sudah dekat. Ia berdiri dan berkata pelan, "Kalau ini memang tugasku, aku harus siap. Tapi, aku nggak akan biarkan desa ini hancur. Kayak cerita masa lalu, langit sore itu mendung tebal. Tapi bukan mendung biasa, awan-awan menggumpal tak bergerak. Seolah menunggu sesuatu. Warga desa mulai merasakan suasana aneh. Beberapa ternak gelisah, ayam-ayam tak mau keluar kandang, dan anjing peliharaan menyalak ke arah hutan. Tanpa henti, Bagas berdiri di depan cermin, mengenakan jaket lusuhnya yang lama, tapi di lehernya tergantung sebuah kalung sederhana, terbuat dari kayu tua, dengan simbol yang sama seperti yang ia tulis di dinding waktu itu. Kalung itu bukan sekadar aksesoris. Itu adalah peninggalan Garwa Wening yang ditemukan Pak Slamet di dasar sumur tua desa, dan secara ajaib, hanya menyala saat disentuh Bagas. Sebelum berangkat, ibu Bagas memeluknya erat. Air matanya tak terbendung. "Kalau kamu nggak balik, ibu akan tetap tunggu di sini," katanya pelan. Bagas hanya menjawab singkat, "Aku harus balik, Bu. Aku harus tutup gerbang itu." Sebelum mereka keluar, sore itu, Bagas berjalan seorang diri ke arah hutan Girikusumo. Warga hanya menonton dari jauh. Tak ada yang berani ikut. Begitu melewati batas kabut, langkahnya tak ragu. Pohon-pohon seperti memberi jalan. Suara hutan tidak lagi menakutkan, tapi justru terasa familiar. Bagas mulai bicara dalam bahasa kuno, pelan, seperti menyanyikan sesuatu. Dan di kejauhan, gerbang batu itu muncul kembali. Tapi kali ini, terbuka sedikit dari selanya. Keluar asap tipis berwarna biru. Dan di balik asap itu, samar-samar terlihat sosok. Tinggi, kurus, dan matanya menyala. Bukan manusia, bukan hewan, tapi sesuatu dari dunia asal. Bagas berdiri tenang, lalu ia melangkah maju, menatap gerbang itu dalam-dalam, dan berkata lantang, "Namaku Bagas, darah dari Garwa Wening. Aku datang, bukan untuk membuka, tapi untuk menutup selamanya." Gerbang batu itu kini terbuka, penuh. Di baliknya terbentang dunia yang mustahil dijelaskan dengan logika manusia. Langitnya gelap, tapi bukan malam. Warna-warna berpendar seperti aurora. Dan tanahnya bukan tanah, melainkan semacam jaring-jaring cahaya yang terasa hidup. Bagas melangkah masuk, dan segera disambut oleh bayangan tinggi berjubah. Makhluk itu tidak menyerang, hanya berdiri, dan menundukkan kepala, seperti memberi hormat. Lalu satu suara menggema dari segala arah, bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke dalam kepala Bagas. "Selamat datang, pewaris Garwa Wening. Kami para penjaga lama, dan kami telah menunggumu terlalu lama." Tiba-tiba, sekitar 5 sosok lain muncul dari kabut ungu. Mereka membentuk lingkaran, mengangkat tangan mereka, dan seketika tubuh Bagas terangkat ke udara. Cahaya dari kalungnya menyala terang,
Tubuhnya menggigil, tapi ia tidak takut. Ia melihat kilisan-kilisan masa lalu para leluhur terdahulu, pertempuran kuno, dan saat gerbang ditutup ratusan tahun lalu, dengan pengorbanan besar, salah satu sosok penjaga berbicara. Gerbang ini bukan pintu masuk, tapi penjara, dan segel terakhir telah melemah. Kamu adalah segel terakhir. Bagas terdiam. Aku harus jadi segel? Sosok itu menjawab. Tidak, jika kamu bisa menyatukan 3 elemen warisan. Nama asli leluhurmu, lambang garis darah, dan kunci suara yang hanya bisa dibuka lewat nyanyian kuno. Jika kamu gagal, gerbang ini akan pecah, dan mereka akan keluar. Tiba-tiba, getaran keras mengguncang dunia itu. Satu retakan muncul di langit. Sosok penjaga lain berteriak. Mereka sudah mulai memecah dinding batas. Kamu harus cepat memilih, Bagas. Akan jadi jembatan atau jadi benteng? Bagas terdiam, tapi matanya tegas. Untuk pertama kalinya, ia tahu siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan. Langit dunia itu mulai retak. Dari selanya, suara-suara muncul. Jeritan, bisikan, tawa aneh yang membuat telinga Bagas berdenging. Para penjaga lama mundur. Mereka tak bisa menahan celah yang terbuka sendiri. Salah satu dari mereka berkata cepat, Bagas, kamu harus pergi ke ruang sumber. Hanya di sana kamu bisa menutup celahnya. Tapi, hati-hati, para pengusik sudah keluar. Seketika itu juga, kabut di hadapan Bagas terbelah. Satu sosok muncul, tinggi, hitam, tanpa wajah. Tapi matanya menyala merah seperti bara api. Makhluk itu tak berbicara. Ia langsung melayang ke arah Bagas. Dengan kecepatan luar biasa, Bagas terhempas ke tanah. Kalung di lehernya bersinar dan membentuk pelindung di sekeliling tubuhnya. Makhluk itu berteriak dalam bahasa kuno. Tapi kali ini, Bagas mengerti. Kamu bukan benteng. Kamu adalah pintu yang bisa kami paksa terbuka. Bagas bangkit perlahan. Tangannya terangkat sendiri. Kalungnya membentuk lingkaran cahaya di udara. Dari dalam cahaya itu, muncul sebuah tongkat kecil. Seperti ukiran kayu tua. Begitu Bagas menggenggamnya, dia mendengar suara dari dalam hatinya. Ucapkan nama leluhurmu dan nyanyikan nyanyian asal. Sekarang, Bagas memejamkan mata. Napasnya berat, tapi kata itu muncul di lidahnya. Garwa Wening, anakku, sambung warisanku. Tata Pink dan lindungi jagatmu. Suara Bagas berubah. Gema dari nyanyiannya menyebar seperti gelombang. Makhluk hitam itu menjerit keras, lalu tubuhnya hancur seperti pasir terbakar cahaya. Satu penjaga berkata, itu baru satu dari mereka, masih banyak yang akan datang, dan waktumu semakin sedikit. Bagas menatap ke atas, retakan di langit, melebar. Dia tahu, ini belum selesai tapi sekarang, dia sudah bukan korban. Dia adalah lawan. Di desa Girikusumo, langit mulai berubah. Warga melihat kabut muncul dari tanah. Bukan dari udara. Angin berembus ke arah berlawanan. Beberapa ayam mati mendadak. Dan Pak Slamet yang sejak dulu tak pernah sakit tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Sesuatu sedang merayap keluar. Dan it's dari gerbang yang belum tertutup sepenuhnya. Sementara itu, di dunia asal, Bagas berlari menembus lorong cahaya menuju ruang sumber. Tapi di tengah jalan, satu makhluk lain menghadangnya. Sosoknya seperti manusia. Tapi tak punya wajah. Di tubuhnya tertulis ribuan simbol bergerak. Ia tak menyerang secara fisik, tapi berdiri diam. Dan tiba-tiba, pikiran Bagas jadi kacau. Gambaran masa kecil, ketakutan terpendam, suara ibunya, semua bercampur jadi satu. Bagas mulai kehilangan kesadaran. Tapi dari kejauhan, suara nyanyian lembut terdengar. Suara perempuan nada kuno, tapi menenangkan. Itu suara Garwa Wening. Bagas bangkit. Perlahan, dan tongkat warisannya menyala terang. Dengan satu hentakan ke tanah, makhluk itu terhempas dan meleleh menjadi kabut hitam. Bagas berteriak, kalau kalian datang satu-satu, aku akan hadapi satu-satu. Tiba-tiba, sosok manusia berjubah putih muncul. Tapi wajahnya terlihat tajam, kulitnya pucat, dan ia bicara dengan bahasa manusia. Namaku Kalendra. Aku dulu manusia sepertimu. Tapi aku memilih jadi abadi bersama dunia ini. Kamu mau tahu apa yang terjadi kalau kamu gagal nutup gerbang itu? Bagas mengepalkan tangan. Gak peduli, aku bukan kamu. Aku gak akan lari dari tugasku. Kalendra tertawa pelan. Kalau begitu, ayo kita lihat seberapa kuat warisanmu itu. Dan tanpa aba-aba, Kalendra melesat maju. Tongkat Bagas
dan tangan Kalendra saling bentur. Satu cahaya, satu kegelapan. Dan itu baru awalnya. Pertarungan itu berlangsung tanpa suara. Tidak ada dentuman, tidak ada ledakan. Tapi setiap benturan tongkat Bagas dengan tangan Kalendra menghasilkan gelombang cahaya dan kegelapan yang bertabrakan di udara. Membuat ruang itu bergetar seperti kaca mau pecah. Kalendra bergerak cepat, seperti bayangan. Ia menggilang, lalu muncul dari belakang. Tapi Bagas menangkis dengan tongkatnya. Seperti sudah tahu arah serangan. Bagas tidak hanya melawan dengan tenaga, tapi dengan warisan darah. Setiap jurusnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari dirinya sendiri. Kalendra menyeringai, "Kamu cepat belajar, pewaris. Tapi belum cukup, kamu belum tahu siapa yang sebenarnya membuka gerbang itu pertama kali." Bagas terpaku. "Apa maksudmu?" Kalendra mendekat pelan. "Gerwawening bukan hanya penjaga, dia juga yang membuka pintu pertama untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Dan adalah hasil dari dosa itu." Bagas terdiam, tangannya gemetar. Benarkah? Apakah semua ini bukan warisan, tapi kutukan? Tapi suara dalam hatinya kembali terdengar. Lembut, tenang, suara perempuan yang sama. "Bukan dosa, nak, tapi pilihan. Dan sekarang giliranmu memilih." Deng, napas berat. Bagas memejamkan mata, lalu membuka matanya kembali dengan tenang. "Kalau memang aku adalah akibat, maka biarkan aku jadi penutupnya." Tongkat di tangannya berubah bentuk. Simbol-simbol bersinar di permukaannya, membentuk bentuk pusaka yang utuh, tunggal wara. Senjata penjaga gerbang sejati. Bagas menerjang Kalendra, dan kali ini tubuh Kalendra terdorong jauh, menghantam dinding dimensi, retak dan ambruk. Kalendra terkapar. Sambil batuk darah hitam, ia tertawa pelan. "Jalanmu baru saja dimulai." Sementara itu, di dunia nyata, langit desa Girikusumo mendadak menggelap total. Hujan tak turun, tapi petir menyambar dari langit ke bumi. Di tengah kebingungan warga, satu sosok berbalut kabut muncul di lapangan desa. Matanya merah, dan ia bukan manusia. Langit Girikusumo tak lagi seperti biasanya. Petir menyambar dari langit gelap ke bumi, tapi tanpa hujan. Warga ketakutan. Beberapa mengungsi ke masjid, yang lain mengunci diri di rumah. Sementara itu, sosok berbalut kabut berdiri diam di lapangan desa. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Ia bukan dari dunia ini. Pak Slamet, meskipun lemah, memaksa diri keluar rumah. Dengan kain putih di leher dan bacaan doa di tangannya, ia berdiri menghadang makhluk itu. "Kalau kamu datang dari gerbang, ini bukan waktumu." Tapi makhluk itu hanya menunduk, lalu mengeluarkan suara rendah seperti gema gerbang tela. "Retak, penjaga baru belum memilih sisi. Kami hanya menunggu sinyal." Dan di dunia asal, Bagas jatuh terduduk setelah mengalahkan Kalendra. Tubuhnya lelah, napasnya berat, tapi dalam pikirannya muncul gambaran desanya. Ia bisa melihat ibu, Pax, dan makhluk itu berdiri di tengah lapangan. "Apa-apaan ini? Aku bisa lihat ke dunia nyata." Salah satu penjaga lama muncul di belakangnya. "Karena batasnya melemah. Kalau kamu tak segera menyatu dengan kunci terakhir, dunia akan tumpang. Tindih yang mati akan berjalan di antara yang hidup. Dan tak akan ada yang tahu mana nyata, mana ilusi." Bagas berdiri. "Tunjukkan di mana kuncinya. Aku akan tutup gerbang itu sekarang juga." Tapi sang penjaga menjawab dengan nada getir. "Bukan kami yang memegang kuncinya. Kuncinya ada di satu tempat terakhir. Darahmu sendiri." Bagas terkejut. Apa maksudnya? Penjaga itu menatapnya. "Dalam, kamu harus mengorbankan identitasmu, melupakan semua tentang siapa kamu di dunia manusia, agar bisa menjadi pengikat antar dua dunia. Kalau kamu lakukan itu, kamu tak akan bisa kembali." Bagas terdiam. Ia menatap tangannya, mengingat wajah ibu desa kecil, motor tuanya, lalu berkata pelan, "Kalau memang itu harga untuk menyelamatkan mereka, aku rela." Suasana di desa Girikusumo semakin mencekam. Makhluk kabut itu berdiri seperti penjaga sunyi di tengah lapangan. Warga hanya bisa menatap dari balik jendela. Tapi tak ada serangan, hanya time, seolah menunggu sesuatu di dunia asal. Bagas bersiap. Di hadapannya berdiri altar berbentuk akar pohon yang melingkar seperti spiral. Cahaya putih keluar dari tengah-tengahnya. Itulah titik pusat dunia ini. Ruang sumber
tempat segala warisan, penjaga disatukan. Satu langkah lagi, dan dia akan menyatu. Tapi suara dalam hatinya muncul lagi. Suara ibunya, "Gas, kamu belum pulang nak?" "Ibu, belum masakin nasi buat kamu hari ini." Langkah Bagas terhenti. Air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Kalau ia lanjut, semua kenangan tentang ibunya akan hilang. Ia akan menjadi bagian dari dimensi ini. Abadi, tapi bukan manusia. Para penjaga berdiri dalam diam, menunggu keputusan. Bagas menatap cahaya, lalu melihat tangannya. "Kalau aku pergi, siapa yang akan merawat ibu? Siapa yang akan cerita ke dunia bahwa mereka pernah diselamatkan oleh seseorang yang pernah jadi manusia?" Tiba-tiba, dari balik altar, sosok berjubah putih muncul. Wajahnya samar, tapi suara lembutnya terdengar. "Jelas, kamu bisa mengikat gerbang tanpa menghapus dirimu. Tapi kamu harus serahkan satu hal." "Apa itu?" tanya Bagas. "Namamu Bagas Terdium, suatu nama yang ia sandang sejak lahir. Suara yang dipanggil ibunya, identitas yang membuatnya dia. Jika ia menyerahkannya, dia akan tetap hidup, tapi dunia tidak akan mengenalnya lagi. Pohon ibu akan lupa." Bagas mengangkat tongkat warisan, menatap langit, dan berkata, "Kalau itu syaratnya, maka mulai hari ini, aku bukan Bagas lagi." Seketika, cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Namanya terhapus dari alam manusia. Tapi menutup perlahan. Di dunia nyata, makhluk kabut di tengah lapangan menoleh ke langit. Kemudian perlahan menghilang. Langit kembali cerah. Angin berhenti. Dan warga keluar dari rumah dengan rasa heran yang aneh. Mereka tidak sadar apa yang baru saja terjadi. Karena di ingatan mereka tidak ada yang bernama Bagas, kecuali satu orang. 1 minggu telah berlalu sejak langit Girikusumo kembali normal. Warga kembali menjalani hidup seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada kabut, tidak ada makhluk, tidak ada gerbang. Tapi di sebuah rumah sederhana di pinggir, seorang ibu lanjut usia duduk diam di beranda, sambil menatap kosong ke arah hutan. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu, tapi hatinya terasa kosong. Setiap pagi ia menyiapkan 2 piring nasi, 1 untuk dirinya, 1 lagi. Entah untuk siapa, ia tak ingat nama anaknya, tak ingat wajahnya. Tapi ia tahu, seseorang pernah duduk di bangku depan rumah itu. Setiap sore, Pak Slamet, yang juga kehilangan sebagian ingatannya, tetap rutin mengaji setiap malam. Tapi setiap kali membuka kitab warisan leluhur, ada satu halaman yang kosong. Hanya ada simbol samar yang tidak bisa dibaca. Dan setiap malam, ketika ia memejamkan mata, ia melihat seorang pemuda berdiri di bawah cahaya, menatap ke arahnya, lalu menghilang. Sementara itu, di sebuah ruang tak bernama, dalam dimensi antara dunia, sosok Bagas berdiri tenang. Ia tidak lagi memiliki nama, tapi ia masih memiliki kesadaran. Dan di tangannya, kini ada cahaya baru, sebuah serpihan memori yang ia simpan dayam-dayam. Satu suara terdengar dari langit dimensi. "Kamu melanggar. Kamu seharusnya menyerahkan semua." Bagas menatap ke atas. "Tidak semua harus hilang. Kalau dunia melupakan aku, biarlah aku yang mengingat dunia." Dan di detik itu, di dunia nyata, sang ibu bermimpi. Ia melihat sosok samar berdiri di tepi hutan, tersenyum, melambaikan tangan, lalu menghilang. Paginya, sang ibu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mengingat satu nama yang membuat dadanya hangat. Bagas. Malam itu, angin kembali berubah arah. Lengket tenang, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Slamet terbangun mendadak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Karena dalam mimpinya, ia melihat sesuatu merayap keluar dari retakan kecil di bawah akar pohon besar di hutan Girikusumo. Sosok hitam, kurus, tak bernama. Bukan makhluk besar seperti yang muncul dulu. Tapi lebih berbahaya karena ia punya band manusia. Sementara itu, di dimensi antara dunia, Bagas berdiri di tepian. Ia bisa merasakan sesuatu tertinggal, sesuatu yang ikut keluar saat gerbang ditutup. Bukan makhluk, tapi jiwa. Jiwa yang dulunya pernah jadi manusia, dan sekarang terjebak di antara 2 alam. Satu kaki di dunia asal, satu lagi di Girikusumo. Bagas menggenggam tongkat pusaka miliknya, yang kini telah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia berbisik pelan, "Seharusnya aku menutup semuanya." Tapi dia terlalu cepat melompat keluar.
Sosok yang ia maksud bernama Wirakni, seorang mantan penjaga yang dulu memilih melawan takdir dan memilih abadi dalam kegelapan. Saat gerbang terbuka sesaat, dia menyelinap keluar dan kini sedang mencari tubuh baru untuk menampakkan diri. Dan penesut di desa, seorang anak kecil tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Dokter bilang tidak ada penyakit, tapi matanya kosong. Dan setiap malam, anak itu bicara sendiri dengan bahasa aneh. Rawineng, Soroko, Kinwana. Ibunya ketakutan. Tetangganya mulai sampaikan ke Pak RT. Jangan-jangan ini dari hari itu, Pak Slamet diam, lalu mengambil kitab tua dari laci. Dan di halaman kosong yang dulu tak bisa dibaca, tiba-tiba muncul tulisan samar. Dia yang menyelinap dari lubang kecil akan membawa kehancuran lebih besar jika tak dihentikan. Di antara dua dunia, Bagas duduk sendiri. Tubuhnya tak lagi seperti manusia, tapi hatinya masih milik seorang anak bernama Bagas. Ia menatap bayangan desa dari kejauhan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat semuanya. Ibu yang kini mulai sering lupa, anak kecil yang kerasukan, dan Pak Slamet yang mulai mengulang mantra lama yang bahkan ia sendiri lupa artinya. Dan tepat di tengah desa, sosok Wirakni mulai menunjukkan wujudnya. Bukan utuh, tapi cukup untuk merasuki. Setiap malam, anak-anak kecil mulai mengigau dengan bahasa yang sama. Tanaman layu tanpa sebab, dan embun pagi terasa panas. Bagas menunduk. Kalau aku kembali, aku langgar semua perjanjian. Kalau aku diam, desa itu akan hancur. Tiba-tiba, penjaga lama muncul di belakangnya. Kalau kamu kembali, dunia tidak akan mengingatmu. Kamu akan jadi bayangan, kamu bisa menolong, tapi tak bisa tinggal. Dan saat semua selesai, kamu akan hilang selamanya. Bagas hanya menjawab pelan. Aku tidak ingin dikenang, aku hanya ingin mereka hidup. Tanpa menunggu izin, Bagas menerobos batas dimensi. Tubuhnya terbakar cahaya, tapi ia terus menembus ruang. Suara para penjaga menggema keras. Bagas, kamu akan menghapus dirimu sendiri. Dan dalam sekejap, ia tiba di hutan Girikusumo. Kembali, tapi tak ada yang melihat, tak ada yang menyambut. Karena kini, ia hanyalah bayangan yang bergerak di antara manusia. Ia bisa melihat, bisa menyentuh, tapi tak bisa dikenali. Namun saat ia menatap ibu dari kejauhan, sang ibu menoleh, dan untuk satu detik, mata mereka bertemu. Bagas terdiam. Ibu tersenyum samar, seolah-olah hatinya mengenali sosok itu. Meskipun pikirannya tidak tahu siapa, malam itu desa Girikusumo kembali gelap. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena Wirakni telah menunjukkan wujud sejatinya, sosok tinggi, berlapis kabut hitam, dengan mata menyala biru. Suara teriakannya menggema, membuat jendela bergetar dan tanah bergetar. Warga tak sadar apa yang terjadi, tapi anak-anak mulai demam bersamaan. Langkah kaki mereka mengikuti suara yang hanya mereka dengar. Pak Slamet berdiri gemetar di depan. Masjid, dia sudah masuk ke dimensi kita, dan kita tidak punya penjaga lagi. Tapi angin malam membawa harapan. Dari arah hutan, sesosok bayangan berjalan pelan. Bukan manusia biasa. Tubuhnya menyatu dengan cahaya. Tangannya menggenggam tongkat kuno. Matanya tenang, tapi hatinya terbakar. Bagas telah kembali. Tak ada yang bisa melihatnya, kecuali anak kecil. Yang dirasuki anak itu menoleh. Dan untuk pertama kalinya, makhluk di dalam tubuhnya berkata, "Kau bukan siapa-siapa lagi. Kau sudah dihapus dari dunia ini." Bagas menjawab dengan lirih, "Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi aku masih punya satu hal, pilihan." Bagas mengangkat tongkatnya tinggi, simbol-simbol bercahaya mengelilingi tubuhnya. Langit terbuka, turun seperti hujan pelan. Bagas meneriakkan mantra terakhir, bukan dalam bahasa manusia, tapi bahasa asal. Bahasa yang hanya bisa diucapkan oleh penjaga sejati. Raksa Winayawi, tutup kembali jalanmu. Tubuh anak itu bergetar keras. Kabut hitam keluar dari mulut dan matanya, menjerit, menggeliat, hingga akhirnya meledak menjadi ribuan partikel hitam yang lenyap ke langit. Wirakni telah disegel kembali. Dan saat itu juga, Bagas perlahan memudar. Ia menatap desanya dari jauh, menatap rumahnya, lalu menutup mata, dan tersenyum. Esok paginya, desa kembali tenang. Anak-anak sembuh, langit cerah. Tak ada yang ingat apa yang terjadi semalam. Tapi Pak Slamet, saat menyapu halaman masjid, menemukan sesuatu di bawah pohon. Sebuah kalung kayu tua, dengan simbol kuno yang bercahaya sebentar, lalu padam.
Pak Slamet menatapnya lama, kemudian berbisik, "Terima kasih, siapapun kamu." Dan di tempat yang jauh, di dimensi yang tak bernama, sebuah cahaya kecil menyala karena pahlawan sejati tak selalu dikenal, tapi tetap menjaga. Dan Bagas tidak pernah benar-benar hilang. Tama, terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu, karena siapa tahu di dekat kita ada yang sedang menjaga dunia ini tanpa kita sadari.